Orang bosen nontonnya. Tuh. Bagus. Om nih, aku mau nanya sedikit nih mungkin tentang update sama anak-anak nih, kan anak-anak udah pada besar. Ya. Mungkin dari Om sendiri, kira-kira ada nggak sih mengarahkan anak-anak kemana gitu untuk masa depannya? Untuk masa depan ya. Untuk masa depan tuh sebetulnya udah diarahkan dari kecil sebetulnya gitu kan. Karena sebagai orang tua kita udah harus membimbing mereka semenjak mereka dari kecil gitu. Artinya karakter dibentuk aja itu sudah artinya untuk menuju ke masa depan supaya mereka tahu mana yang baik, mana yang buruk, sifat dan sikap seperti apa yang baik gitu ya. Nah kalau mengenai masa depan secara kayak cita-cita, impian gitu, saya memberikan kebebasan kepada anak-anak saya gitu karena yang melakukan kan nanti mereka gitu. Jadi kalau mereka yang melakukan mereka harus bahagia yang pertama, mereka harus suka. Terus kemudian kalau mereka misalnya ambil satu mata kuliah atau apapun gitu ya cita-citanya, ya mereka harus betul-betul menyukainya gitu. Jangan terpaksa. Saya nggak pernah mau memaksa anak saya gitu. Kamu harus jadi ini ya, kamu harus jadi itu. Nggak, saya nggak pernah seperti itu. Tapi kalau memberikan kayak kayak inspirasi lah atau arahan, yaitu saya memberikan. Oh kalau kamu jadi ini, nanti kira-kira kerjanya kayak gini. Kesempatannya seperti ini. Kalau yang ini kesempatannya kayak gini. Ya paling seperti itu. Setelah itu keputusan itu mereka yang bikin. Tapi kalau untuk kayak Kak Brenda sama Kak Raul sendiri nih, ada nggak sih yang ngikutin jejak papanya gitu? Selain Kak Brenda ya? Siapa dulu? Brenda? Lady first. Kalau ngikutin jejak ayah kakakku enggak sih, aku enggak terlalu mau ke arah sana sih. Lebih suka kerja yang di belakang yang enggak di depan. Dia sukanya di belakang. Betul. Tidak tampil gitu. Seperti apa nih kakak sekarang lagi terjun di? Aku sukanya kerja kayak di sebuah perusahaan, benar-benar memegang reputasi perusahaan seperti itu. Jadi kayak menjadi orang yang bagian PR-nya lah, komunikasinya gitu di sebuah perusahaan. Di belakang. Kalau belakang layar. Raul nih yang mau ikutin. Raul mau apa? Kalau aku sih arahnya kayak kakak saya kan. Jadi aktor gitu tapi punya kayak bisnis gitu. Iya, jadi bukan hanya aktor doang gitu. Iya kayak Brandon aja. Dia kan suka kayak ada NFT-in lah, kripto gitu lah. Aku pengen kayak jadi kakak saya. Tapi suka dapat masukan juga nggak sih dari Kak Brenda sendiri nih? Sering banget. Soalnya Coba cerita. arahinnya gimana? Sering sih. Brandon kan dulu pas dia pas suka-suka lagi NFT gitu kan. Dia suka ngajarin aku, "Oh Raul gini nih, kamu harus beli ini nih nanti kamu dapat bla 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 gitu." Pokoknya dia mau pengen little brother-nya jadi lebih baik, lebih bagus lah arahnya gitu. Kalau dari Om sendiri ngarahin ke kan mau ikut Raul. jejak, Iya seperti yang tadi saya bilang bebas gitu kalau dia mau mengikuti jejak saya atau jejak Brandon ya silakan gitu tapi yang paling penting dia suka gitu kemudian juga melakukannya dengan baik dan benar gitu maksudnya betul-betul gitu kalau misal ada kesempatan pergunakan kesempatan itu sebaik mungkin gitu jangan setengah-setengah gitu kan karena kalau segala sesuatu yang setengah-setengah ujungnya itu nggak bagus gitu ya itu. Om selain masa depan dalam soal pekerjaan gitu ya, kalau misalnya soal pasangan nih ke anak-anak sendiri, Om sendiri gimana? Apalagi kan punya anak perempuan nih, Yeah. seberapa protektifnya sih Om sebagai seorang ayah? Jadi gini, treatment seorang ayah ya terhadap anak-anaknya itu pasti beda-beda. Karena setiap anak walaupun dia kakak adik, dia punya karakter yang berbeda. Misal Brandon sama Raul sama-sama laki-laki gitu ya, anak laki-laki, tapi karakternya beda. Mungkin kalau Brandon itu dia lebih ekstrovert. Kalau Raul mungkin sedikit introvert gitu ya, artinya dia nggak gampang untuk make relationship sosial, pergaulan sosialnya nggak terlalu yang terlalu luas gitu ya, artinya masih dibatasi. Tapi kalau Brandon dia temennya di mana-mana. Saya setiap ketemu siapa aja, Om saya temennya Brandon. Oh ya oke. Oke, yang kayak gitu. Terus kan orangnya usil banget kan. Ya udah jadi karakternya berbeda. Termasuk juga anak perempuan saya udah pasti anak perempuan karakternya berbeda gitu. Jadi sebagai seorang ayah atau orang tua itu kita harus pinter-pinter mengenal karakter mereka. Setelah kita mengenal,
kita baru tahu treatmentnya kira-kira ini harus kayak gini nih. Ini kalau dinasihati nggak boleh dengan langsung keras, dia pasti akan ngambek atau nangis. Kalau yang ini dinasihati ini dibentak nggak apa-apa nih, dia udah biasa, udah kuat gitu, yang kayak gitu. Tapi kalau melihat karakter Kak Brandon nih Om sebagai ayah gimana? Brandon, Kak Brandon. oh Brenda itu orangnya sensitif, tapi dia perfeksionis. Dia kalau bikin apa-apa itu harus, dia paling takut nggak bagus gitu. Kayak kemarin dia lagi bikin skripsi, kan dia S1 S2 udah selesai gitu ya. Dia bikin skripsi itu sampai last minute dia tetap nggak mau ngumpulin gitu, sampai deadline-nya terakhir gitu. Saya bilang udah lah ngumpulin aja, udah pasti bagus saya bilang gitu. Karena dia selalu nanti dipikirin, dibenerin lagi dikit. Ini kayaknya kurang deh saya baca-baca. Udah deh kalau kamu semakin baca, kamu semakin pusing. Kamu akan merasa banyak yang kurang. Akhirnya diperbaiki malahan jadi berantakan. Udah kumpulin aja saya bilang gitu, daripada nanti last minute kamu mau kumpulin, komputer kamu hang, mati deh gitu. Ya kan, emang kejadian kan sempat hang kan, pas kurang 3 hari atau kurang 4 hari sempat hang komputernya, makanya saya bilang kumpulin deh cepetan gitu. Jadi yang kayak gitu, dia maunya sesuatu yang sempurna gitu. Terus apalagi ya, ya dia tough sih. Hah? Kalau soal pasangan nih. Soal pasangan dia anak baik sih sebetulnya. Anak baik gitu maksudnya, dia bilang nantilah Dad, kalau pasangan nanti dulu lah. Saya harus punya karir dulu yang bagus, karir yang baik. Kemudian nanti pasangan itu baru akan datang belakangan gitu katanya gitu. Oke Tapi deh. ada kriteria khusus nggak sebagai orang tua nih untuk pasangan anak? Saya nggak bisa bilang kriteria khusus karena semuanya tergantung mereka gitu. Karena kan segala sesuatu ya jodoh itu diberikan Tuhan gitu. Jadi kita nggak bisa menilai dari fisiknya, nggak bisa menilai dari penampilannya, nggak bisa gitu. Yang paling penting match, cocok, bisa bahagiain dia gitu. Ya udah, why not gitu. Dan mereka merasa senang. Ya udah. Yang paling penting cintanya ada. Tapi kalau dari Kak Brenda sendiri sama Kak Raul nih, pernah nggak sih sharing-sharing terbuka apalagi soal pasangan gitu ke orang tua? Enggak sih, kita nggak terlalu di keluarga kita nggak terlalu ngomongin pasangan-pasangan. Udah kebanyakan love dari bapak ini. Emang bentuk love dari ayah sendiri mungkin seperti apa? Dia love-nya tuh maksudnya nggak secara finansial, jadi secara kasih sayang semuanya gitu, kayak orangnya caring banget gitu. Waktu aku kuliah di luar negeri juga orangnya tiap pagi tuh good morning nak, hari ini jangan lupa bahagia gitu. Kalau orang kalau kakakku suka gitu. Soalnya kan kalau ayahku chatting sama aku kayak gitu. Kalau sama kakakku kan, kamu udah tanda tangan ini belum? Kontrak ini gimana? Gitu. Jadi beda. Lebih ke bisnis gitu kan. Jadi kalau chattingnya suka Brandon, kalau lihat dia chatting sama aku suka kayak gitu. Jadi kasih sayangnya udah cukup banget kan, juga bokap orangnya lucu, suka ngelawak. Dan suka kirim-kirim meme-meme yang lucu-lucu gitu. Jadi cocok aja, jadi kayak jadi jarang ngomongin kayak pasangan-pasangan sih. Cuman ayahku cuma pernah bilang kalau nanti punya pasangan, make sure dia harus bisa ambil hati dia sukanya, bapak ini suka dikomplimen. Pada denger. Gini, Over ganteng banget, makin kurus, dia suka banget, dia happy kalau digituin. Kalau itu sih, kalau tahu? Iya sih, Dedi sih orangnya sih pengen anaknya hebat sih. Kalau misalnya saya main game itu, Dedi saya selalu marah. Raul, kamu jangan main game terus dong. Kamu nge-research, kamu mau jadi apa gitu. Kamu cari-cari knowledge lah gitu di internet itu. Jangan main game terus gitu. Pokoknya dia care banget sama anaknya gitu. Jadi saya bilang gini, yang namanya main, dia kan main tuh suka lupa ya kalau udah main game online gitu kan ya. Apa namanya, Rainbow Six lah apa gitu ya. Ya kan, tembak-tembakan lah yang kayak gitu kan. Dia lupa tuh jam 1, kok aku denger kok masih di kamarnya kok masih berisik nih gitu. Ternyata belum tidur gitu, padahal besok sekolah kan. Kan capek kalau setiap malam kayak gitu ya. Udah deh saya bilang, yang namanya main itu nggak akan pernah cukup. Kita dikasih 24 jam, 36 jam, 48 jam, nggak akan pernah cukup yang namanya main. Jadi kita harus punya filter untuk membatasi bermain kita. Karena apa? Di umur-umur segini dia sudah harus mulai mempersiapkan masa depannya gitu. Saya bilang kurangi waktu bermain saat ini. Tunggu kamu sukses, kamu berhasil, kamu bisa main apa aja. Mainnya lebih hebat gitu ya. Kalau misal berhasil kan,
mau main yang mahal apa gitu bisa, mau main ke luar negeri kayak apa tuh bisa gitu kan. Nah jadi itu yang dulu juga Brandon, yo saya ngasih taunya juga kayak gitu, kurangi waktu bermain karena yang namanya bermain itu nggak akan pernah cukup gitu, nggak akan pernah berhenti kalau tidak dari diri kita untuk menghentikannya gitu. Berarti cukup tegas ya Om tadi juga nih untuk anak-anaknya sendiri. Ya lumayan sih. Lumayan. Tapi galak nggak sih Kak? Kalau di rumah kadang suka galak nggak sih? Jadi Dedi tuh pernah bilang gini, kalau dulu dia orangnya agak galak, jadi anak-anak juga masih ada segan gitu. Cuman sekarang katanya Dedi udah tua, kayaknya lebih powernya kurang ya anak-anak, jadi kayak udah ya udahlah biarin aja lah si Brandon kayak gini kalau belum pulang gitu kayak. Katanya semakin tua dia semakin lemah posisinya sebagai ayah. Jadi gini, karena begini, beda gitu emosi saya sama emosi saya dulu sama sekarang itu berbeda gitu. Kalau dulu itu saya betul-betul marah-marah gitu. Tapi sekarang kayak sama dia saya lebih tidak sekeras dulu gitu. Karena saya menyadari bahwa cobalah kita memberikan segala sesuatu hanya dengan kelembutan gitu, dengan omongan atau apa gitu. Coba bisa atau enggak gitu. Jadi tidak harus selalu bermodalkan keras gitu. Dulu kalau zaman Brandon masih kecil tuh keras. Contohnya gimana? Hah? Contohnya gimana? Ya suka bentak aja gitu kalau dia udah dikasih tahu sekali, 2 kali, 3 kali masih tetap melakukan itu saya bentak gitu, saya marah gitu yang kayak gitu. Kalau sekarang udah enggak, ini jarang kena bentak nih sekarang. Aman ya. Aman. Om ini kan semua satu keluarga nih fashionable gitu ya, modis nih, apalagi anak-anaknya juga nih. Mungkin ada turunan dari Om sendiri itu seperti apa sih? Kalau soal fashion suka saling sharing gak sih? Ya kita suka, maksudnya ya memang saya salah satu kritikus lah gitu di rumah gitu. Kalau kata dia tuh saya cerewet banget kata Brandon. Enggak sih, kalau sama aku sih ayahku nggak terlalu banyak komen ya, soalnya dia sama aku sifatnya sama. Jadi dia tahu orangnya walaupun di komen bodo amat gitu. Cuman yang paling suka agak selek sama ayahku tuh Brandon. Kalau soal baju, Brandon tuh selengean banget kan. Bajunya kayak bodo amat, topi apa gitu. Jadi kalau Brandon tuh paling sebel kalau lagi live. Suka ada break, nanti break ada WA getar katanya Brandon, terus pas dicek bokap, kerak kamu tuh nggak benar kayak gitu. Jadi Brandon suka, kalau fashion sih aku nggak masalah, Brandon sih suka agak-agak kurang cocok lah. Gue pernah di blog sama Brandon. Dia suka ngeritik fashion dulu zaman dia baru tampil kan, kalau dia live gue pasti nonton. Gue WhatsApp nih, aduh ini kayak pakaiannya nggak proper banget nih. Gue WhatsApp, pas break dia baca, makin bete. Tapi kan Kak Brenda juga dikenal kan makanya modis gitu kan. Tapi suka sharing gak sih sama papa gitu kan, atau enggak sama mama gitu soal fashion? Kalau soal fashion sih nggak sharing soalnya udah beda-beda style ya. Kalau bokap kan lebih jas banget. Kalau aku ya tomboy gitu. Jadi nggak sih, paling mama juga suka komplainnya paling kayak, aduh kamu harus lebih feminim dong, jangan terlalu tomboy kayak gitu. Terus ini kalau mau live, make upnya dong, ini lipstiknya jangan lupa kayak, aduh ya Allah. Kalau bokap cuek, biarin aja lah Mer, udah biarin aja lah, anak mau kayak gimana. Nanti kita nggak disayang loh kalau udah tua kayak gitu, dia takut. Dia takutnya gitu kalau dari itu sih, kalau soal itu. Kalau sendiri nih gimana nih kalau soal fashion, suka nanya-nanya ke papa nggak, atau? Dulu kan pas aku masih kecil kan aku kurang tahu fashion kan. Kalau ke mall gitu pakai baju-baju rumahan kayak jelek gitu bajunya. Jadi saya suka marahin gitu, pakai yang lebih bagus. Tapi pas aku udah remaja gitu, udah sumuran kayak gini lah. Aku lebih suka fashion sekarang. Lebih suka fashionnya Dedi gitu. Jadi aku ikutin, dapet inspirasi gitu. Oh, inspirasi dari Iya, papanya sendiri. betul. Tapi dari Om sendiri juga selain masukan soal fashion itu dari istri juga ada nggak sih mungkin dari istri Om ke Om sendiri soal fashion? Komplain pernah nggak? Jadi tuh gue orangnya gini, kalau misalnya mau menghadiri sebuah acara, pesta atau apapun, gue akan coba beberapa outfit gitu. Kan misalnya katakan 3 lah gitu. 10 Dedi. Enggak, jangan lah. 3. Terus gue pakai tuh. Tanya sama bini gue, ini bagus nggak? Ini kayaknya kurang nih. Terus pakai 1. Padahal gue pengen yang itu, tapi kata dia kayaknya ini nggak bagus. Terus gue pakai lagi yang 1 lagi.
ini kayaknya kurang. Terus satu lagi, oh ini oke nih, padahal gue nggak suka yang itu. Tapi akhirnya gue tetap aja gue pakainya yang itu. Jadi kayak cuman asal lewat aja. Tapi punya fashion sendiri nggak sih? Apa sendiri? Enggak, gue sendiri sih. Jadi memutuskan untuk pakai baju apa sendiri, mix and match-nya sendiri gitu. Jadi ya sendirian aja lah. Ada budget khusus nggak sih Om untuk kayak soal fashion nih anak-anak juga gitu? Enggak sih, enggak ada. Jadi nggak punya budget khusus karena menurut gue fashion itu nggak harus yang mahal gitu. Tapi bagaimana caranya kita bisa mix and match-nya dengan baik. Bisa dari baju-baju yang lama, yang udah vintage gitu, kita bisa pakai. Tapi kita combine dengan sesuatu yang lagi tren sekarang gitu. Jadi fashion itu sangat dinamis, sangat hidup banget gitu. Terserah kita gitu. Tapi kalau koleksi di rumah ada apa aja? Koleksi di rumah. Fashion gitu soal vintage. Ya hampir banyak sih ya, sepatu banyak ya, dasi banyak, jas banyak, Kaos kaki ya. kaos kaki banyak, ya rata-rata ada lah gitu. Oke, terima kasih. Terima kasih ya. Nih, nanti aku kasih pertanyaan siapa yang paling kayak gitu. Oke. Oke, Om nih yang pertama, siapa yang paling siang kalau bangun tidur? Emang kenapa Om? Suka diomelin gitu? Jadi gini, kan main game malamnya kan, apalagi lagi liburan, bisa jam 10 masih diranjang. Hah, kita udah breakfast, mana Raul? Belum. Kalau yang kedua nih, siapa yang paling jarang rapihin kamar? Ini juga. Emang Ini jarang? juga dikit nih. Nah, tapi rapi, terakhir rapi dia. Oke, siapa yang paling sering ngemil? Suka ngemil. Ini juga nih. Ini juga Enggak, nih. dia diet. Dia sering diet. Ini ngemil. Tapi saya ngemil. Di dalam kamarnya banyak yang kayak makanan keripik-keripik segala macam. Coklat, apa begitu. Terus sering dikontrol nggak? Hah? Makanan itu kan kurang baik nih. Iya. Mecin atau apa? Ya paling kita minta dia mengurangi gitu. Tapi kadang-kadang gue beliin juga kalau lagi. Jangan ya. Oke, siapa yang paling sering jahil? Nggak ada sih. Brandon, orangnya nggak ada. Brandon. Siapa yang paling banyak kalau makan paling banyak makan? Ini. Oh, semuanya. Ini semua dia diborong dia. Diborong. Apalagi sekarang lagi nge-gym gitu. Asal apa yang ada namanya protein, disikat sama dia. Nggak kebagian dong. Iya, protein nih. Ini protein gitu. Oke, siapa yang paling sering minta uang jajan? Masih suka. Nggak ada. Anak-anak gue jarang minta uang jajan. Iya. Bukan jarang, nggak pernah. Iya, maksudnya jarang gitu, maksudnya gitu. Nggak tahu kenapa uang dari mana kalian ini. Budgetin tiap makan dapat berapa Per per bulannya bulan. gitu. Kita nggak ada yang kalau dia kan saya kasih kartu kredit, tapi saya tahu pemakainya dia karena laporannya ada di saya gitu, dan sangat irit banget hidupnya. Iya, terus kalau dia paling cuma Gojek. Iya, Gojek makanan Gojek sih. makanan udah itu doang sih. Jadi irit, anak-anak gue tuh irit. Ya, siapa yang paling manja sama Oh iya, manjanya gimana? Ya suka inilah. Saya suka dipanggil terus kalau di rumah. Dedi. Nah, HP-nya suka dibacain chatnya. Ya pokoknya macem-macem lah kayak. Ya, dia suka ngatur gue juga hidupnya. Ngatur gimana tuh kamu? Ini tuh jangan begini Dedi gitu. Ini begini handphone diatur gitu. Dibuka-buka sama dia gitu. Untung nggak ada rahasia apa-apa gitu. Dibuka-buka. Biasanya dia suka masuk grup-grupnya banyak banget kan, jadi suka lucu aja teman-temannya. Terus kalau nggak Itu grup WA gue dibaca aja teman-teman. Kan Film lucu-lucu apa apa biasanya? ada grup yang penerbangan lah, grup apa, grup film, grup apa, baca aja sama dia. Kontek nih Bel, lebih kepo ya. Hah? Dia bilang lucu-lucu, ternyata orang tua pada lucu-lucu ya katanya gitu. Kayak anak kecil katanya gitu. Oke, terakhir nih, siapa yang paling sering minta jalan-jalan atau liburan? Nggak ada juga. Nggak ada. Iya kebanyakan dia yang mau liburan. gue. Yang paling sering ngajak liburan gue justru. Paling sering liburan. Even tuh ajak mereka atau gue berdua aja gitu sama bini gitu. Iya. Ada mau kemana Om? Mau kemana keluarga? Rencana. Rencana Belum ada. tahun gitu. Belum ada, belum. Mau
ke Bali. Ada kerjaan brand ada syuting segala macam. Jadi kita maunya tuh rame-rame gitu kalau brand. Susah ya kalau Gitu. bagi gitu. Iya. Oke. Oke. Makasih ya Mas. Makasih. Thanks. Makasih.